Pria kapas. Kapas sangatlah ringan, tanpa beban. Ia menginginkan kehidupan seperti itu. Bonsai, Mbah Atemo, dan Pak Suwarto adalah orang yang sangat luar biasa, memberikan hidup hanya untuk Sang Maha Pencipta. Aku selalu menganggap bahwa dunia ini sangatlah lembut. Semua pasti ada batasannya. Begitu juga dengan masalah yang pasti akan terselesaikan bagaimanapun sulitnya. Tampak bocah kecil di sudut gang dengan sandal dekilnya. Dia diam termenung, membawa toples, dan berharap orang akan mengisi toplesnya dengan koin yang akan menyambung hidupnya. Ya, tak ada orang yang menemaninya, sendirian. Ia menatap setiap orang yang lewat di hadapannya. Bonsai, nama bocah dengan rambut ikal dan kulit agak gelap itu. Hari ini ia tak mendapati sepeser uang pun masuk ke dalam toples mungilnya. Gang itu kini telah sepi karena hangusnya pasar dilalap si jago merah. Namun Bonsai tetap berada di tempat yang sama, seperti kemarin. Aku berjalan mendekatinya. Ia tersenyum kepadaku dan menyodorkan toples ke arahku. "Pak, minta uang, Pak," katanya sambil memelas penuh harapan. "Di mana orang tua adik?" tanyaku pada bocah itu. "Ibu pergi karena selalu dipukuli ayah." Matanya berkaca-kaca, tak sanggup melanjutkan pembicaraannya. Mungkin ia teringat kejadian yang ia ceritakan. "Lalu, di mana ayahmu?" sambungku. "Ayah pergi dengan ibu baru," katanya polos sambil mengusap air mata yang mulai membasahi pipinya. "Ini rezeki buat adik," kataku sambil memasukkan uang 50.000 ke dalam toples. "Terima kasih, Pak," kata Bonsai dengan tawa gembira. Ia berlari sambil meloncat-loncat. Ia tampak girang, seperti anak kecil seusianya. Hatiku terasa lega, walau itu adalah uang satu-satunya yang ada di dompetku. Uang 50.000 yang seharusnya jatah makan selama 3 hari. Entah dari mana aku bisa makan, mungkin aku akan datang ke tempat Mbak Tika agar mendapat makanan gratis. Aku melanjutkan perjalanan menuju rumah tua di ujung gang ini. Sebuah rumah dengan sebagian tembok yang roboh. Penghuninya masih tetap bertahan, walau tiap malam akan kedinginan karena angin malam yang menusuk-nusuk tulangnya. Ya, rumah Mbah Atemo. Sudah lama Mbah Atemo ditinggalkan oleh anak-anaknya. Bagaimana kabar mereka? Yang pasti Mbah Atemo tidak pernah mendengar sedikit pun. Mungkin Mbah Atemo telah lupa dengan wajah kedua anaknya, Surti dan Bardi. Entah mengapa, aku merasa iba dengan keadaan Mbah Atemo. Sering aku berkunjung hanya untuk mendengar cerita Mbah Atemo dan melihat senyum yang terukir dengan gigi ompongnya. Ya, Mbah Atemo memang perempuan yang sangat kuat. Ia bertahan hidup tanpa merepotkan orang lain. Pekerjaannya sebagai menjual kayu bakar telah menghidupinya, walau hanya makan dengan nasi putih setiap hari. Pagi ini, Mbah Atemo sibuk mengikat kayu bakar yang akan dijual keliling rumah warga-warga. Keringatnya menetes di pipi kempotnya. Hari ini, aku akan membantu Mbah Atemo untuk menjual kayu bakarnya. Tak tahu akan laku berapa, aku mengikatkan tali kepada kayu bakar yang akan menjadikan nafkah bagi Mbah Atemo. Dengan doa agar kayu ini dapat habis tak tersisa. "Mbah, apa anak Simba tidak pernah pulang?" tanyaku pada Mbah Atemo. "Mbah tidak tahu, mungkin mereka telah lupa jalan pulang," jawab Mbah Atemo sambil mengikat seonggok kayu di hadapannya. "Kalau begitu, biar saya menjadi anak Mbah Atemo ya, yang setiap hari datang kemari dan membantu Simbah," kataku sambil tersenyum. "Walah, nanti ibumu marah sama Simbah," kata Simbah bercanda. "Kalau mau jadi anak Simbah, harus ganteng seperti Bardi," kata Simbah membanggakan anak bungsunya, Bardi. "Wah, jadi saya kalah tampan sama anak Simbah ya?" tanyaku membalas perkataan Mbah Atemo. "Ndak tahu, Simbah sudah tidak pernah ketemu," kata Simbah.
Dia pasti tampan sekarang. Kami berkeliling kampung kecil ini, menjual kayu bakar dan berharap ada orang yang membutuhkannya. Di zaman sekarang, pasti sangat sulit bagi penjual kayu bakar untuk menghabiskan dagangannya. Namun, kami yakin bahwa Allah Maha Adil dan semua sudah diatur olehnya. Lama berjualan kayu bakar, aku pamit kepada Mbah Atemo untuk pulang. Lama berjualan kayu bakar, aku berpamitan kepada Mbah Atemo untuk pulang. Mbah Atemo memintaku untuk tinggal sebentar dan menikmati makan siang bersamanya. Namun aku terpaksa menolak karena ada urusan yang harus aku kerjakan. Aku berjalan menuju masjid dekat toko roti itu. Telah tiba waktu duhur yang mengharuskanku untuk sholat sebagai kewajiban umat muslim. Aku masuk ke masjid yang sangat mungil ini. Masjid ini tampak sepi, hanya ada 3 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Aku sangat miris melihatnya. Namun, hati ini tertarik kepada laki-laki yang wudhu di kamar mandi, luar masjid. Laki-laki dengan sarung hijau tua dan peci hitam. Ia masuk dengan wajah yang bersinar. Berbeda dengan orang kebanyakan, ia adalah imam yang selalu datang ke masjid ini. Selesai sholat, aku sekedar berbincang-bincang sebentar dengan laki-laki itu di serambi masjid. "Bapak sudah lama menjadi imam masjid ini?" tanyaku membuka pembicaraan. "Sudah sekitar 4 tahun, Mas," jawab bapak itu. "Kalau saya boleh tahu, siapa nama bapak?" tanyaku padanya. "Saya Suwarno," jawabnya dengan penuh ramah. "Nama Mas siapa?" tanya balik Pak Suwarno. "Saya Soleh, Pak," jawabku. "Kerja di mana, Mas?" tanya Pak Suwarno santai. "Saya kerja di pabrik sepatu belakang masjid ini, Pak," jawabku. "Oh, apa tidak kerja sekarang?" kata Pak Suwarno. "Saya masih shift malam, Pak," jawabku. "Maaf, Pak, sebelumnya. Tapi saya lihat jamaah di masjid ini masih sangat sedikit. Apa biasanya juga hanya segini?" tanyaku melanjutkan pembahasan. "Iya, masjid ini memang sangat sedikit jamaah," jawab Pak Suwarno. "Hanya sekitar 5-6 orang, itu saja sudah mending. Bahkan pernah tidak ada jamaah sama sekali," jawab Pak Suwarno. "Padahal penduduk desa ini lumayan banyak ya, Pak," kataku dengan antusias. "Iya, tapi mereka sibuk dengan pekerjaan kantor mereka dan lupa sembayang," kata Pak Suwarno. "Bapak kerja apa?" tanyaku pada laki-laki yang duduk di hadapanku. "Saya kerja serabutan, Mas," terhenti sebentar. "Saya tidak memprioritaskan pekerjaan tetap. Asal bisa makan dan hidupi anak istri sudah cukup. Di sini bukan uang yang saya cari, tapi amal buat tabungan di akhirat nanti," jelas Pak Suwarto menggentarkan hatiku. "Istri Bapak di mana?" lanjutku. "Istri dan anak saya di Bogor, saya di sini sendirian," sambung Pak Suwarto. "Mengapa istri dan anak Bapak tidak tinggal di sini?" tanyaku lagi. "Istri saya menjaga ibunya di Bogor. Sesekali jika ada uang lebih, saya pulang untuk bertemu mereka. Entah itu sebulan atau 2 bulan sekali," jelas laki-laki itu. "Oh, begitu, Pak," kataku sambil melihat jam tangan yang menunjukkan pukul 13.04 WIB. "Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak," kataku sambil mengajak berjabat tangan. "Iya, hati-hati, Mas," membalas jabat tangan dariku. "Assalamualaikum," kataku. "Waalaikumsalam," jawab Pak Suwarto. Aku keluar dari masjid itu menuju rumah Mbak Tika. Mbak Tika adalah kakak yang kutemukan saat aku hampir jatuh ke sungai. Ia yang menyelamatkanku dan merawatku di saat aku sendiri tak punya siapa-siapa. Aku teringat saat kejadian yang menyeramkan itu. Aku hampir bunuh diri karena tak kuat dengan keadaan ekonomiku. Aku tak punya pekerjaan, dan aku tak tahu harus makan dan tinggal di mana. Namun, Mbak Tika telah mengajarkan banyak hal baru yang harus selalu aku syukuri. Aku telah melihat orang yang lebih banyak masalah daripada aku, namun mereka tetap bisa bertahan dan berjuang untuk bangkit. Bahkan Bonsai, Mbah Atemo, dan Pak Suwarto tak mengeluh sedikit pun tentang kehidupan mereka,
Karena yang dicari di kehidupan ini bukanlah uang yang banyak, namun keridhoan dari Sang Maha Pencipta. Aku masuk ke rumah berwarna putih ini seperti biasa. Sudah ada hidangan makan siang yang tersaji rapih di meja makan bundar ini. Mbak Tika, panggilku menuju dapur di ruang paling belakang. Ya, sambut Mbak Tika. Kau sudah pulang? Tanya Mbak Tika sambil sibuk menggoreng telur. Kami makan dengan lahap. Mbak Tika memang kakak yang baik. Ia adalah wanita super tangguh yang pernah aku kenal. Hidup di Jakarta memang sulit, apalagi dengan keadaan ekonomi yang masih buruk. Tetapi Mbak Tika mampu bertahan dengan pekerjaannya sebagai montir di samping rumah. Mbak Tika, aku bertemu dengan 3 orang yang sangat luar biasa hari ini, kataku membuka percakapan. Siapa? Tanya Mbak Tika. Pantas saja kau tampak bahagia hari ini, kata Mbak Tika sambil memberesi piring yang sudah ditinggalkan isinya. Bonsai, Mbah Atemo, dan Pak Suwarto, jawabku dengan senyum sumringah. Siapa mereka? Tanya Mbak Tika antusias. Bonsai adalah bocah kecil yang mengemis di dekat pasar Kliwon. Mbah Atemo adalah penjual kayu bakar keliling, dan Pak Suwarto adalah imam masjid Al-Fajar dekat toko roti. Jelasku, aku ingin membuatkan dunia kapas untuk mereka. Dunia yang sangat ringan tanpa beban. Dunia tanpa masalah karena ada Allah yang selalu menjaga mereka. Aku ingin mereka tetap bahagia dengan dunia kapas itu. Mereka mampu berjalan walau jalan yang mereka lewati sangat gelap. Karena ada kapas putih yang akan memberi cahaya kepada mereka. Jawabku dengan menatap tajam Mbak Tika. Mbak Tika hanya membalas dengan senyum dan mata yang berkaca-kaca. Adik yang telah ia temukan memang sangat luar biasa. Ia sudah sadar betapa beruntung hidupnya dibanding dengan orang yang mungkin masih kurang. Ia sangat bersyukur hari ini dan nanti.